Hai minasan konnichiwa, kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hai, oke, kita belajar lagi bahasa Jepang. Di video kali ini kita akan belajar atau melanjutkan pelajaran Minna Nihongo bab 20 ya. Sebelumnya bab 19 sudah selesai. Nah, di bab 20 ini kita akan belajar tentang bentuk kalimat dalam bahasa Jepang. Di sini ada bentuk sopan atau istilahnya teneike. Nah, fokus yang paling utama di bab ini adalah bentuk biasa atau istilahnya futsuke, begitu ya. Jadi ada dua jenis pola kalimat dalam bahasa Jepang atau bentuk kalimat dalam bahasa Jepang. Oke, seperti apa pembelajarannya kita langsung pelajari saja ya, minasang. Pertama seperti biasa ada kotoba dulu. Hai, ichiban ada kata irimas. Irimas artinya memerlukan ya, irimas. Contohnya, biza ga irimas. Biza ga irimas, memerlukan visa atau membutuhkan visa. Partikelnya ga ya, minasang ya. Misalnya membutuhkan uang berarti okane ga irimas gitu ya, perlu uang. Lanjut nomor 2 ada shirabemas nih. Shirabemas artinya memeriksa, mengecek, mencari juga bisa ya, di mana akan mencari, shirabemas. Lanjut sambang ada shurishimas nih. Shurishimas ini artinya memperbaiki ya. Contohnya memperbaiki mobil gitu ya. Kurumao shurishimas nih. Kurumao shurishimas. Dan seterusnya. Lanjut nomor 4 ada kata boku. Boku itu adalah bentuk informal atau bentuk biasa dari watashi minasang. Boku. Nah, biasanya banyak digunakan oleh laki-laki. Tapi sekarang juga perempuan banyak sih menggunakan kata boku. Lanjut nomor 5 ada kimi. Kimi ini bentuk informal dari anata gitu ya. Hai, kemudian ada kung. Kung ini untuk informal dari sang gitu ya, untuk panggilan orang, tapi biasanya digunakan untuk laki-laki atau anak laki-laki itu juga sering pakai kung. Kemudian ada eng ya. Eng itu bentuk informal dari hai yang artinya iya gitu ya. Kemudian ya, itu bentuk informal dari iye, agak susah nyebutinnya, gitu ya. Bentuk informal dari iye yang artinya tidak ya. Kemudian nomor 9 ada kotoba. Kotoba itu kosakata artinya ya. Hai, lanjut kita ke nomor 10. Kotoba 10 ya, harusnya ini salah nomor ya, 11. Hajime artinya awal atau mula minasang, hajime. Kemudian owari, ini akhir ya, owari. Kemudian ada kochi. Kochi ini artinya sini ya, bentuk informal dari kochira gitu ya, sochi. Kochi maksud saya, sini. Kemudian ada sochi ya, sochi itu artinya situ, bentuk informal dari sochira. Kemudian ada achi ya. Achi itu artinya sana atau di sana, informal dari achira desne. Kemudian dochi ya, dochi ini artinya mana atau yang mana, bentuk informal dari dochira gitu ya. Kemudian ada minnade. Minnade ini semuanya gitu ya. Kemudian ada kedo. Kedo ini bentuk informal dari ga minasang, artinya tetapi ya, kedo. Kemudian onaka ga ippai. Onaka ga ippai ini artinya kenyang ya minasang, perut kenyang maksudnya. Ayo lanjut ke kotoba nomor habis ya, cuman itu ya. Oke, nah sekarang penjelasan bentuk kalimat dalam bahasa Jepang. Jadi dalam bahasa Jepang itu minasang ada dua jenis bentuk kalimat, yaitu kalimat bentuk halus atau sopan dan kalimat bentuk biasa. Oke, nah seperti apa penggunaan kedua bentuk kalimat tersebut saya jelaskan di sini. Nah, pertama bentuk halus atau bentuk sopan dalam bahasa Jepang istilahnya adalah teneike. Teneike. Nah, apa itu teneke dan kapan digunakan? Teneke adalah bentuk halus atau sopan digunakan dalam situasi, pertama situasi formal. Nah, itu pakai teneke atau bentuk sopan. Kemudian kepada orang yang baru kenal atau belum kenal itu juga menggunakan teneke. Sopan ya, karena kan belum kenal. Kemudian boleh dari bawahan ke atasan. Jadi misalnya anak buah ngomong ke bos gitu ya, itu juga menggunakan teneke. Termasuk misalnya siswa ke sensei juga menggunakan teneke. Kalau ini lebih ke status sosial ya. Jadi yang bawah ngomong kepada yang atas itu menggunakan teneke. Atau lagi yang terakhir kurang akrab ya. Ya ini sebenarnya mirip dengan yang nomor 2 ini ya, kurang akrab dengan orang, walaupun misalnya kenal tapi kurang akrab, yaitu menggunakan kalau di Jepang, orang Jepang itu menggunakan teneke gitu ya, bentuk sopan. Oke ya. Nah, itu teneke. Teneke itu yang ada desmas yang selama ini kita pelajari, itu teneke minasang gitu ya.
Oke, lanjut. Penggunaan futsuke atau bentuk biasa itu seperti apa? Nah, bentuk biasa sendiri digunakan dalam situasi berbicara kepada orang yang sudah akrab gitu ya, termasuk teman dan lingkungan keluarga. Itu orang Jepang justru menggunakan yang bentuk biasa atau futsuke minasang, bukan yang bentuk sopan gitu ya. Kemudian di catatan harian gitu ya, catatan harian kayak nulis diary begitu, itu juga menggunakan futsuke begitu ya. Hai, jadi ini fungsi dari futsuke begitu. Atau bisa juga, ini saya lupa menuliskan juga ya, atasan ke bawahan. Jadi kebalik yang tadi, dari bos ke bawah itu dia boleh menggunakan futsuke, tapi sebaliknya kalau yang bawah ke atas itu nggak boleh pakai futsuke gitu ya. Ya, nah bentuk biasa dan bentuk sopan ini kita bedakan ya kan, seperti apa bentuk biasa itu atau futsuke itu. Nah, selama ini kita kan belajar bentuk sopan ya, misalnya ada kata kaki mas. Ini kan bentuk mas, ini sopan minasang ya. Kaki mas yang artinya menulis. Nah, bentuk biasanya itu diambil dari bentuk kamusnya minasang, yaitu kaku. Kita sudah belajar bentuk kamus ya, silakan nanti dicek lagi kalau sudah lupa. Hai, kaki mas kaku. Nah, ini sudah jadi namanya futsuke. Jadi bentuk kamus itu adalah salah satu dari bentuk futsuke ya. Nah, kalau dia mas seperti ini, maka kita gunakan yang bentuk kamus, itu sudah jadi futsuke. Nanti contoh kalimatnya di berikutnya ya. Kemudian kaki maseng, ini kan bentuk sopan tapi negatif, pola negatif kan ya. Kaki maseng, tidak menulis. Nah, ini bentuk biasanya kita ambil dari kata kerja bentuk nai. Jadi kakanai. Nah, ini sudah futsuke. Jadi bentuk nai itu juga salah satu dari bentuk biasa, gitu ya, kakanai. Terus kaki masta ya, telah menulis, bentuk lampau, ini bentuk biasanya jadi kaita, diambil dari bentuk ta minasang ya, kata kerja bentuk ta ya, kaita. Nah, ini juga jadi futsuke, ini disebut sudah bisa digunakan untuk futsuke gitu ya. Terus kaki maseng deshita, negatif dan lampau ya, tidak menulis ya, kaki maseng deshita. Kakana kata, ini bentuk lampau dari i ya. Kalau kakanai kan i, ini bentuk lampaunya kan jadi kata gitu kan. Kakana kata, dari situ diambil minasang. Hai, itu ya untuk kata kerja ya. Contoh bentuk biasanya seperti ini, penggunaannya gitu. Bukan penggunaannya, bentuknya seperti ini. Lanjut, untuk kata berikutnya adalah kata sifat i dulu ya. Nah, kata sifat i itu bagaimana futsuke-nya? Kalau bentuk sopannya kan semuanya diakhiri dengan des, des, des. Nah, sedangkan futsuke-nya itu desnya dibuang minasang, nggak usah dipakai untuk kata sifat i. Misalnya oki des yang artinya besar jadi oki. Nah, itu sudah futsuke ya. Kemudian oki kunai des, oki kunai ya, tidak besar. Udah selesai, desnya dibuang, sudah jadi futsuke ya. Oki kata yang bentuk lampau, oki kata des jadi oki kata. Udah begitu saja, desnya dibuang. Oki kuna kata tidak besar gitu ya, lampau. Oki kuna kata, desnya dibuang. Sudah, ini futsuke. Kalau kita mau berbicara futsuke maka desnya dibuang ya. Untuk kata sifat i, desnya tidak diikutkan. Oke, lanjut ke kata sifat na ya. Nah, kata sifat na futsuke-nya bagaimana? Ini desnya diganti dengan da minasang. Contohnya ada kata kirei des. Kirei ini kan kata sifat na ya. Kirei des ya, jadi kirei da gitu ya. Kirei jari maseng, tidak cantik, tidak bagus. Kirei janai. Nah, jari maseng ini jadi janai. Ini hati-hati di sini ya. Jari maseng disingkat jadi janai. Ini futsuke-nya, janai, tidak cantik. Kirei janai. Terus kirei deshita ini lampau, jadi kirei data gitu ya. Kirei data, jadi data yang bentuk ta ya, data. Kirei jari maseng deshita lampau negatif, kirei jana kata ya. Jari maseng deshita jadi jana kata. Jadi ini dari janai, i-nya diganti kata, dilampaukan. Hai, jana kata des. Desnya dibuang ya, kalau untuk digunakan di futsuke. Lanjut untuk kata sifat, kata benda. Ini kata benda persis dengan kata sifat na minasang ya. Desnya dibuang, diganti dengan da ya. Kalau untuk yang positif, ame des jadi ameda ya, hujan. Itu kan kata benda. Ame jari maseng jadi ame janai. Kemudian ame desta, ame data, ame jari maseng desta jadi ame jana kata. Persis dengan kata sifat na ya. Kalau untuk kata benda, perubahan bentuk biasanya. Oke, sekarang contoh kalimatnya kita lihat bagaimana penggunaan futsuke itu. Jadi ini bentuk sopannya ya. Yang pertama, watashi wa raishu Tokyo e ikimasu.
Watashi wa raishu Tokyo e ikimasu. Ini kan bentuk sopan ya, bentuk halus ketika kita berbicara dengan siapa? Misalnya dengan atasan, dengan sensei, terus dengan orang yang tidak akrab, terus kemudian dengan apalagi yang baru kenal gitu ya. Ini bentuk sopan, kita gunakan yang ini. Nah, kalau dengan teman, nah barulah kita boleh pakai futsuke, atau dengan keluarga, dengan ibu, dengan adik di Jepang ya, maksudnya bukan di Indonesia. Nah, itu futsuke-nya seperti ini jadinya. Watashi wa raishu Tokyo e iku gitu ya. Ikimasnya jadi iku ya. Watashi wa raishu Tokyo iku. Nah, itu sudah futsuke. Atau watashinya diganti boku, boleh juga ya, karena futsuke ya. Boku wa raishu Tokyo iku. Ya kan? Boku wa raishu Tokyo iku. Gitu. Nah, ini sudah jadi futsuke dari masnya ini diambil dari kamus jadi iku ya. Lanjut misalnya. Ashita wa nihongo benkyou shimasen. Ashita wa nihongo benkyou shimasen itu bentuk formalnya. Ashita wa nihongo benkyou shinai, bentuk futsuke-nya. Kenapa jadi shinai? Karena kata kerja nai kan, karena di sini negatif, maka kita jadikan kata kerja nai benkyou shinai. Nih, ashita wa nihongo benkyou shinai. Oke, kemudian ada kesa asa gohan wo tabemashita. Kesa asa gohan wo tabemashita. Tadi pagi makan sarapan gitu, atau makan pagi. Bentuk futsuke-nya kesa asa gohan wo tabeta. Kesa asa gohan wo tabeta. Jadi tabemashita-nya ini jadi tabeta. Kita ambil dari kata kerja ta ya. Kesa asa gohan wo tabeta. Oke, lanjut. Kesa asa gohan wo tabemasen deshita. Lampau negatif. Kesa asa gohan wo tabemashita. Tabemasen deshita. Tadi pagi saya tidak sarapan gitu ya. Nah, kita futsuke kan. Kesa asa gohan wo tabenakatta. Kenapa tabenakatta? Karena seng deshita ini jadi nakata gitu ya. Kesa asa gohan tabenakatta. Ketika ngomong sama teman ya, sama keluarga ya pakai futsuke saja ya. Terus ashita wa hima desu ya. Ashita wa hima desu, besok senggang atau luang. Ashita wa himada. Ashita wa himada gitu ya. Kemudian mainichi isogashi desu ya. Mainichi isogashi. Oh ya, hima ini kata sifat na ya. Makanya dia pakai da jadinya. Mainichi isogashi desu. Mainichi isogashi desu, setiap hari sibuk gitu ya. Mainichi isogashi desu, kata sifat i, maka i-nya desnya dibuang. Mainichi isogashi nih. Mainichi isogashi. Setiap hari sibuk. Lanjut, sushi o tabetai desu. Sushi o tabetai desu. Saya ingin makan sushi. Nah, ini kan bentuk keinginan ya, minasang tai. Bentuk keinginan itu kan seperti kata sifat i ya. Jadi futsuke-nya juga harus sama dengan pola yang kata sifat i, desnya dibuang. Sushi o tabetai. Sushi o tabetai. Ingin makan sushi. Gitu ya, desnya dibuang. Sushi o tabetai. Oke, ini contohnya futsuke ya, kurang lebih begini perubahannya begitu ya. Futsuke bentuk biasa. Oke, ini contoh percakapan minasang ya. Lihat yang kiri adalah yang sopan, futsuke yang kanan ya. Kita baca. Ashita nani o shimasu ka? Ashita nani o shimasu ka? Tomodachi to kaimono ni ikimasu. Nande ikimasu ka? Baiku de ikimasu. So desu ka? Ini formal ya situasinya. Nah, ini yang informalnya atau futsuke-nya. Ashita nani suru? Suru ya. Ashita nani suru? Kenapa pakai suru? Bentuk kamus dari shimasu. Lah, K-nya kemana sensei? K-nya dibuang ya, karena futsuke pertanyaan itu gak pakai K, tapi nadanya dinaikkan minasang. Suru, ya sama kayak bahasa Indonesia, dinaikkan nada pertanyaannya ya. Ashita nani o suru? Ashita nani o suru? Suru, gitu ya. Nadanya naik dan diganti dengan tanda tanya, gitu ya. Hai, nah di sini O, partikel O, kenapa saya buat dalam kurung? Karena kalau di futsuke, partikel O itu kebanyakan boleh tidak diucapkan minasang ya. Ashita nani suru? Ya, ashita nani suru? O-nya nggak pakai, oke, it's okay, nggak apa-apa. Atau dipakai juga nggak apa-apa. Ashita nani o suru? Itu juga nggak masalah ya. De berikutnya, tomodachi to kaimono ni iku. Tomodachi to kaimono ni iku ya, di sini ikimas, di sini jadi iku. Nah, ini ada yo di belakang. Ya. Tomodachi to kaimono ni iku yo. Nah, itu boleh juga ya. Yo itu biasanya kan artinya lo gitu ya. Nah, itu seringkali diikutkan ketika kita menggunakan futsuke. Orang Jepang menggunakan futsuke itu seringkali menggunakan aizuchi yo gitu-gitu ya. Supaya mungkin mandek belakangnya itu nggak kaku gitu ya. Jadi tomodachi to kaimono ni iku yo. Nande iku ya. Nande iku, pergi naik apa gitu. Nande iku, baiku de iku yo. Nah, ini pakai yo lagi boleh ya. Baiku de iku yo. Kalau misalnya agak ngeremnya terlalu kalau baiku de iku itu ya kalau nggak enak tambahkan yo saja ya. Baiku de iku yo.
pergi naik motor loh gitu ya. Soka. Soka itu bentuk futsuke dari so desu ka nih. Soka. Jangan sodaka ya, mentang-mentang di sini ada des jadi da, jangan ya. Soka saja cukup ya. Ayo. Ini ya futsukenya ya. Ashita nani o suru? Tomodachi to kaimono no iku yo. Nande iku? Baiko de iku yo. Soka. Nah gitu ya. Agak susah ya, jadi harus sering dilatih gitu. Jujur saya di Jepang juga jarang pakai futsuke karena teman-teman saya juga nggak punya teman akrab yang teman Jepang yang akrab sekali itu nggak ada ya. Jadi kebanyakan teman kelas dengan nihonjingnya ya pakai maske sopan. Kecuali dengan teman-teman yang negara lain yang sesama pelajar asing itu barulah saya pakai futsuke. Jadi nggak terlalu, ya lumayan lah ya. Tapi masih enakan pakai mas des sebenarnya. Hai. Oke, lanjut contoh yang lain ya. Ini yang sebelah kiri bentuk sopan contohnya ya. Supotsu ga suki desu ka? Supotsu ga suki desu ka? Apakah suka olahraga? Hai, suki desu ya, suka. So desu ka? Oh begitu ya. Donna supotsu ga suki desu ka? Ya, suka olahraga apa nih? Donna supotsu ga suki desu ka? Suka olahraga yang seperti apa? Badminton ga suki desu. Badminton ga suki desu. Saya suka badminton. Ii desu ne. Bagus ya. Nah, itu ya. Itu bentuk sopan atau teneke-nya. Nah, bentuk biasanya seperti apa? Supotsu suki ya. Supotsu suki. Ini partikelnya dalam kurung, ini boleh dipakai boleh enggak ya? Tidak masalah kalau di futsuke. Supotsu suki gitu saja boleh, atau supotsu ga suki ya. Jadi suki gitu kan. Suki kan kata sifat na ya. Tapi karena pertanyaan nggak usah pakai da minasang. Tadi kan kalau kata sifat na itu kan pakai da gitu ya. Tapi kalau pertanyaan nggak usah ya. Supotsu suki ya. Suki da. Suki boleh, atau suki dayo. Nah di sini boleh pakai da karena kata sifat na. Pada saat menjawabnya pakai da. Suki da itu boleh, atau suki dayo. Kalau suki da saja mungkin agak mandeknya tuh ngeremnya nggak enak ya. Tambahkan yo boleh ya, seperti yang tadi sebelumnya. Suki dayo boleh, atau suki juga boleh. Soka, so desu ka gitu ya. Soka. Donna supotsu suki ya, atau pakai partikel ga. Donna supotsu ga suki. Olahraga apa yang suka? Badminton ski dayo. Ini boleh juga pakai dayo. Badminton ski juga boleh. Badminton ski dayo juga boleh. Ine ya. Kata sifat ine. Jadi desnya dibuang. Ine. Bagus ya gitu ya. Hai. Itu ya contoh futsuke-nya. Kurang lebih begitu ya. Hai. Kita baca futsuke-nya sekali lagi ya. Sekalian latihan misalnya. Supotsu ga suki. Suki dayo. Soka. Donna supotsu ga suki? Badminton ski. Atau badminton ga suki dayo. Ine. Bagus ya. Gitu ya. Oke, lanjut contoh berikutnya. Bentuk sopan sebelah kiri ya. Mainichi nihongo o benkyou shite imasu ka? Hai, so desu. Oke, saya artikan dulu ya. Mainichi nihongo o benkyou shite imasu ka? Apakah setiap hari belajar bahasa Jepang? Hai, so desu. Ya, betul. Nanji kara nanji made desu ka? Ini nanji kara nanji made desu ka? Dari jam berapa sampai jam berapa? Hachiji kara yoji made desu. Hachiji kara yoji made desu. Dari jam 8 sampai jam 4. 8 pagi berarti ya, sampai 4 sore. So desu ka? Oh gitu ya. Nah, futsuke-nya seperti apa? Kita lihat. Mainichi nihongo benkyou shite iru. Mainichi nihongo benkyou shite iru. Ini partikelnya juga boleh dipakai boleh enggak. Mainichi nihongo benkyou shite iru. Ya. Jadi naik nadanya shiteiru. Kenapa jadi shiteiru? Ini kan ada kata imas minasang ya. Shite imas ini kan yang artinya salah satunya penggunaan yang rutinitas gitu ya. Karena ada kata mainichi rutin. Nah, ini kan pola te imas, berujung imas. Imasnya ini kan sebenarnya kata kerja minasang yang bisa dicari atau ada bentuk kamusnya. Nah, itu yang dirubah berarti jadi iru. Mainichi nihongo benkyou shiteiru. Jadi iru dia imasnya. Kan itu kata kerja kan ya. So itu itu kan hai tadi ya. So gitu ya. Ya, so betul gitu ya. Singkat so. Nanji kara nanji made gitu aja ya. Nanji kara nanji made, deskanya dibuang. Nanji kara nanji made dari jam berapa sampai jam berapa? Hachiji kara yoji made. Ya, dari jam 8 sampai jam 4. Hachiji kara yoji made. Soka. Oh gitu ya. Jadi futsuke itu sebenarnya lebih simpel ya, mempercepat kaiwa itu kan, memperpendek yang nggak penting gitu ya. Cuman kan hati-hati penggunaannya kan, harus dengan yang akrab, dengan teman, dengan keluarga atau sesama rekan kerja yang sudah sangat akrab gitu.
baru boleh. Atau orang yang di bawah kita boleh ya minasang pakai futsuke, misalnya dengan anak kecil gitu ya, boleh juga pakai futsuke. Oke, lanjut contoh berikutnya lagi. Contohnya yang E dan B ya. Jitensha, ini kanji jitensha. Jitensha o shuri suru koto ga dekimasu ka? Jitensha o shuri suru koto ga dekimasu ka? Apakah bisa memperbaiki sepeda? Kan itu artinya ya. Hai dekimasu, ya bisa. Nah, futsuke-nya jitensha o shuri suru koto ga dekiru? Ya, dekiru, jitensha o shuri suru koto ga dekiru, ya, dekimasu jadi dekiru kan ya bentuk kamusnya. Dekiru yo, ya bisa loh, ya. Dekiru yo, ya bisa gitu kan. Terus contoh lagi. Ashita mo konakereba narimasen ka? Ashita mo konakereba narimasen ka? Ini akan jikimas tapi karena nakereba jadi ko bacanya kan. Ashita mo konakereba narimasen ka? Apakah besok juga harus datang? Iye. Konakute moi desu. Enggak perlu datang, tidak apa-apa. Enggak usah datang, tidak apa-apa. Konakute moi desu. Nah, futsukenya bagaimana? Ashita mo konakereba naranai. Naranai. Ashita mo konakereba naranai. Ya. Nakereba narimasen kan harus ya, pola harus. Tapi tetap di ujungnya kan narimasen. Nah, narimasen ka itu kan di sini seng ya, negatif. Itu kan bentuk nai dari narimasen kan naranai. Ya udah, kanya dibuang, nadanya dinaikkan. Ashita mo konakereba naranai, apakah besok harus datang juga? Ya tidak. Konakute mo ii. Konakute mo ii. Desnya dibuang karena kata sifat i deh. Konakute mo ii ya. Nggak usah datang nggak apa-apa. Gitu ya. Hai. Begitu futsuke minasan jadi lebih pendek dari mas des bentuk sopan ya. Jadi futsuke itu lebih pendek biasanya dari bentuk sopannya. Oke? Hai, futsuke desu. Hai, ijo desu. Ya minasang, bab 20 membahas futsuke. Jadi harus banyak latihan mengucapkan membiasakan futsuke itu ya. Karena kita belajar dari awal sampai bab 19 itu kan mas des. Mungkin udah terbiasa dengan mas des, tiba-tiba pakai futsuke, jadi memang harus dilatih banyak-banyak gitu ya. Hai, oke, video di bab 20 selesai. Minasang, arigatou gozaimashita. Otsukare sama desu. Ya, terima kasih sudah selalu menyaksikan Nippon Time. Tunggu video pembelajaran berikutnya minasang. Hai, sampai ketemu di video berikutnya. Sayonara.